Pertama kali saya investasi di saham itu di tahun 2020 di sekitaran akhir Juni. Jadi akhir Juni tahun 2020. Jadi sampai video ini dibuat ya kurang lebih ya sudah berjalan selama 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun saya ini investasi di saham. Dan di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun ini investasi di pasar modal atau di saham. Jadi siapa tahu video ini nantinya bisa bermanfaat ya buat kalian. Jadi saya akan bahas untung ruginya, jadi biar kalian juga mengerti resiko dari investasi di saham. Biar nggak cuma bahas untung-untung atau cuan-cuannya saja. Jadi tentunya semuanya ya, untung dan ruginya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi sebelum saya bahas pengalaman saya selama investasi di saham, jadi buat yang masih pemula dan belum tahu ya cara beli dan juga jual saham, kalian bisa lihat di video ini. Di situ saya sudah tutorialkan pakai aplikasi Stockbit, mulai dari awal banget, mulai dari cara buka rekening saham sampai cara belinya. Dan Stockbit ini aplikasi jual beli saham ya, dengan biaya broker rendah yang terdaftar dan diawasi OJK dan IDX. Dan juga untuk proses jual beli sahamnya ini mudah, jadi nggak sampai 1 menit. Dan tampilan UI atau UX-nya ini sangat modern. Jadi kalian bisa coba aplikasi Stockbit ini. Saya juga sudah pernah cairkan ya, dan prosesnya cepat banget. Kalian bisa lihat di video yang ini untuk proses penjualannya sampai nantinya cair ke rekening bank. Jadi prosesnya itu seperti apa. Jadi untuk lebih detailnya bisa langsung klik ya di link yang ada atau yang sudah saya siapkan di deskripsi di bawah. Dan seperti kebanyakan investor pemula yang baru pertama kali ya investasi di saham, saya dulu juga sama ya untuk pilihan perusahaannya ini yang terkenal. Jadi beli saham karena tahu perusahaannya, tahu brandnya, bukan karena fundamental atau kinerja dari perusahaan ini. Jadi saya dulu investasi di saham Bank BRI, Bank BNI, PTBA. Buat yang belum tahu ya, PTBA ini perusahaan tambang batu bara tapi milik pemerintah atau BUMN, sama Alfamart dan Ramayana. Dari kelima saham ini ya, kan kalian bisa tahu sendiri ini brandnya sangat terkenal. Jadi siapa yang nggak tahu Bank BRI, Bank BNI, kemudian PTBA ini didukung pemerintah, kemudian Alfamart dan Ramayana. Dari kelima saham ini yang masih belum saya jual masih ada 2, yaitu saham Bank BRI dan juga Ramayana. Jadi yang lainnya seperti PTBA ini sudah saya jual. Jadi untung kurang lebih 60%-an ya. Jadi reviewnya kalian bisa lihat di video yang ini. Kemudian untuk Bank BNI saya jual dengan keuntungan 100%. Jadi keuntungan yang sangat besar. Jadi untung 2 kali lipat. Jadi bisa dibilang beruntung juga karena saya mulai investasi itu ketika IHSG sedang rendah-rendahnya. Jadi ketika awal-awal corona. Dan ketika IHSG naik, nah pastinya saya akan untung. Jadi saya mendapatkan keuntungan. Tapi juga ada yang saya jual rugi seperti saham Alfamart. Jadi beli di harga 791 dan jual di harga 683. Jadi rugi ya sekitaran 15%-an. Jadi saya pribadi kurang suka dengan saham ya yang memiliki valuasi mahal. Jadi caranya biar tahu, jadi kita bisa lihat di aplikasi Stockbit. Cari saja AMRT ya, kode saham dari Alfamart. Terus klik ke statistik, kemudian scroll ke bagian bawah. Nah di situ kita bisa lihat ya untuk PBV dari Alfamart ini sebesar 8 kali. Jadi menurut saya ini terlalu tinggi, bahkan kalau dibandingkan ya dengan perusahaan yang sudah mapan, misal Bank BCA yang PBV-nya 4,8 dan Bank BRI ya, bank yang bahkan sampai pelosok ini juga ada ya. Jadi bank yang sangat besar dan didukung pemerintah, PBV-nya hanya 2,38 kali.
Jadi Bank BCA 4,8, BRI 2,38, Alfamart 8 kali. Jadi untuk lebih jelasnya apa itu PBV dan cara mudah ya dapat saham dengan PBV yang kecil, bisa pakai aplikasi Stockbit, bisa dilihat di video yang ini ya. Jadi linknya juga sudah saya siapkan di bagian deskripsi yang ada di bawah. Sedangkan untuk saham yang belum saya jual dari 2 tahun lalu, jadi beli 2 tahun lalu dan sekarang masih saya pegang. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada 2 saham, yaitu saham Bank BRI dan juga saham Ramayana. Dan posisinya ya, ketika video ini dibuat, BRI ini untung 41,62%. Dan yang Ramayana ini rugi 8%-an. Padahal sudah 2 tahun investasi. Jadi 2 tahun investasi rugi 8%. Padahal kalau misalkan ya uang yang saya tabung ke Ramayana atau uang ya yang saya investasikan ke saham Ramayana ini saya pindahkan ya, misal 2 tahun lalu saya investasinya di reksadana, dalam 2 tahun ini sudah bisa untung 10%-an. Jadi seperti itu investasi di saham, tidak selalu untung walaupun sudah lama ya investasinya. Jadi sampai 2 tahun kan ini lama banget ya. Jadi 2 tahun investasi masih bisa rugi. Dan menurut saya ya, yang paling penting buat yang masih pemula ketika investasi itu diversifikasi. Jadi misalnya kita punya uang 10 juta rupiah, ya jangan semuanya diinvestasikan ke satu saham saja. Jadi seperti saya tadi, saya sebar ya ke beberapa sektor saham. Seperti perbankan ada Bank BRI dan Bank BNI. Kemudian saya sebar lagi di sektor pertambangan di saham PTBA dan di sektor retail. Jadi di saham Alfamart dan Ramayana. Jadi misal ya salah satu sektor sedang turun, misal harga batu bara turun terus, dan biasanya harga saham perusahaan tambang batu bara akan ikutan turun. Jadi kita masih punya saham-saham di sektor lain yang kemungkinan masih bisa naik. Jadi kalau misal rugi ini nggak banyak-banyak. Jadi kita harus terus belajar ya kalau investasi di saham, dan di Stockbit ini ada fitur akademi di bagian sini. Nah di situ ada video-video tentang saham. Misalnya mau belajar laporan keuangan biar bisa ngerti ya ini perusahaannya benar-benar bagus atau hanya namanya saja yang bagus. Kemudian belajar fundamental atau bisa belajar sektor-sektor. Misal kita minat di sektor perbankan, properti, dan sektor yang lainnya. Jadi untuk pendaftarannya ya di aplikasi Stockbit, dan tutorial lengkapnya, cara beli dan juga jualnya bisa klik di link yang sudah saya siapkan di deskripsi yang ada di bawah.